Lu tuh tipe yang bolos langsung sikat aja, atau lu kalau aksi tuh izin dulu, atau lu sering gak sih bolos? Gua pernah ngelarang nih teman-teman dari Sumatera bakar diri panisan. Bakar diri. Gue pengen lanjut ke aksi nih, ke demo. Lu pertama kali demo kapan? Pas momen apa? Pokoknya pertama gua masuk maba, ada pertama aksi di kampus, gua ikut aksi Serius lu? pelantikan Jokowi di DK ya, periode pertama ya. Benar. Jokowi Itu 2014. Oktober ya kalau nggak salah. Segituan lah, Oktober. Itu aksi Itu lu pertama langsung gua. sama si siapa? Kata lu, Ucup ya? Iya. Ya masih lu Iya. masih bareng Sama bareng Fadil. mulu nih. Fadil. Sorry, Fadil bukan Ucup, Fadil. Nah. Dulu berdua mulu nih masih Fadil. Iya. Cuma dia nggak lanjut ya? Pindah Pindah. ke kita kalau Ingat banget tuh gua Ilham sama si Fadil. Satu kosan gua. Iya. Satu kos, beda kamar lah, satu kosan. satu wilayah kosan. Sama dia tuh berdua tuh pertama kali aksi. Iya. Itu aksi pertama. Dari itu setiap ada aksi gua selalu ikut. Gua gak ikut aksi itu di Bang Dos koordinator Gipors, sempat 1 semester gua gak ikut aksi. Itu kenapa? Karena waktu itu gue berpikir yang apa namanya, ya gue nggak cocok sama isinya, Oh iya. Itu nggak ya. cocok sama isinya. Terus memang gue lagi nggak terlalu aktif. Itu tuh semester berapa ya? Itu 2015 berarti. Semester 3, Iya benar. Enggak dong. semester 2 akhir lah, Dua, semester 2 iya. akhir Mau ketiga. ketiga ya. Pokoknya masuk fase itu lah. Itu gue jarang. Setelahnya kalau setiap gue di kampus Selalu ya. Nah, sampai gue lu tuh tipe yang bolos langsung sikat aja, atau lu kalau aksi tuh izin dulu, atau lu sering gak sih bolos gara-gara aksi? Sering ya? Lalu lu tipe gue pernah ngizinin temen sekelas gitu. Oh iya. Aksi pendidikan happiness itu komandannya teknik kalau nggak salah. Hardik. Oh, tahu kawan itu masih Pak Emnu kok bukan? Iya. Waktu pertama. Iya. Itu waktu masih Pak Emnu. Gue ngeliat momen sih aksinya apa, terus sebesar apa orangnya. Oh ini kita sebanyak apa maksudnya. Kalau misalnya banyak gue jadi nilai kan. Tapi kalau cuma gue doang nggak izin-izinan gue. Soalnya kalau gua tuh tipe yang izin Ham. Izin lah. Iya, izin dan apa namanya? Mendingan kuliah dulu baru berangkat. Karena gue semester 2 itu IP gue 2,7. Sama pak. 2,7 semester 2, semester 3 gue jadi komandan. Sorry. Semester berapa ya gue jadi komandan teknik MIPA? Pokoknya itulah. Semester gue jadi komandan teknik MIPA, IP gue 2,4. Jadi ya mungkin karena itu juga ya kebentuk ideologis gue kalau aksi tuh either izin dulu atau enggak gue kuliah dulu baru nanti berangkat gitu. Nah untungnya karena gue IP gue 2,7 terus 2,5 terus 2,4 kuliah gue dikit. Oh iya. jadi gue lebih sering ikut demo gara-gara emang gak ada kuliah gitu. Itu kalau gue tuh. Kalau lu? Kalau gue Cabut. kadang gue ngeliat dosennya sih. Iya. Kalau dosen yang setuju sama pergerakan mahasiswa gitu, Pasti ngizinin. gue izin. Tapi kalau yang gue lihat udah ngomongnya kontrak terus mesti mah kayak cabut-cabutan. Karena gue pernah tuh, gue lagi kuliah bahasa Indonesia, gue izin, pas banget tuh waktu aksi. Bu, mohon maaf saya mau izin, hari ini ada aksi, gue lupa aksi apa waktu itu. Dia bilang gini, kamu saya izinin buat gak ikut kelas, tapi saya nggak suka kamu demo. Gitu. Mungkin gue dibalas WA, Tapi diizinin. saya izinin kamu nggak ikut kelas saya, tapi saya nggak suka kamu demo. Gituin gue. Ya gue berangkat lah, orang diizinin gak ikut, ya bodo amat gue. Gitu. Nah itu, lo berarti pertama kali ikut tuh pas pelantikan ya? Pelantikan Jokowi. Pelantikan. Nah, aksi yang paling seru menurut lo? Yang nggak bisa lo lupain? 2017 itu ya?
pokoknya ketua BEM-nya 17 tuh Mikdat ya. yang kita aksi nasional di Istana Negara itu. Yang sampai malam ya? Ya, yang Iksan sama Arif ditangkap. Oh iya itu. Itu karena gue ditangkap juga. Lu ikut juga ya? Itu gimana sih? Wah, itu gue diselamatin sama kameramen TV-an, Bang. Terus lu? Gue terima kasih sama dia, nggak tahu. Jadi nggak jadi ditangkap? Iya, jadi kan itu kan posisinya kita bareng guru kan, kita bareng guru, terus Itu sampai malam kan ya? sampai malam tuh sampai momen dimana depan polisi, belakang polisi, Iya. depan polisi, belakang polisi, guru tarik mundur sama mahasiswa juga, terus koordinasi lah ke guru, terus Bang Rizky ngobrol sama orang-orang juga orang-orang guru, mereka bilang dulu kita pernah kayak gini, nggak lama lagi lampu mati. Nanti kalau lampu mati, udah nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau saran kita kalian mundur aja. Terus waktu itu koordinasi lah mereka antar ketua BEM dari sana kan itu se-Indonesia sih kalau nggak salah Bang. Udah sampai akhirnya kita UNJ kesimpulannya adalah kita tarik mundur. Iya. Karena gimana pun kita berusaha untuk meminimalisir korban lah. Tapi kampus lain nggak mau, gitu loh. Kita negosiasi sama mereka, negosiasi, nggak tembus. Sampai akhirnya UNJ mundur. Nah itu baru. Nah itu korpus gimana waktu itu? Korpus Arahannya? Korpus nggak mau stay. Oh gitu. Jadi yang mundur cuma UNJ Bang. UNJ, PNJ kalau nggak salah. Itu mundur, terus kita mundur itu kan belakang ditutup sama polisi. Itu tuh pengendara motor tuh udah banyak di rumah. UNJ keluar tuh dibuka. Jadi masa aksi masih di jalan, orang tuh udah jalan. Nah pas mereka minggir, bubar itu nangkepin, ya ada yang dipukulin. Nah, gua lepas sama mater tuh. Oh iya. Balik lagi gua Ke dalam? Gua rekam. Ada polisi yang bilang, siapa lu? Kecat, pegang orang 5 Bang. Anjir. 1, 2. Nah, Polisi yang muda-muda. iya, nggak tahu lah malam Bang. Cek 1, terus 1, 2, cek 1 depan gua 2. 1 itu ngomong, bos. Ya udah, akhirnya gua masih diem aja kan. Posisi itu kamera lagi kan jarak. Oh iya. Gue nggak tahu itu live disiarin atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi kameramen itu kan lama. Jadi gue selama ditangkap tuh Dipegangin diem aja. gitu, lu di shoot gitu. Iya. Jadi gue diem, gue nggak diapa-apain, nggak ditanyain. Terus hampir semenit lah, terus kameranya dialihin, terus gue dibilang gitu. Kamu ngapain di sini, tolong dihapus mas lah dan sebagainya lah. Akhirnya video gue hapus. Tangkep kan mau diamanin. Itu waktu itu polisi belum tahu kalau lo anak BEM UNJ. Belum tahu. Karena lo udah lepas tangan ya? Tapi ada satu yang waktu itu pas di Green Force tuh gue pernah ketemu tuh sama si polisi itu. Oh, waktu aksi kan kita sering ini sih Bang, apa namanya, UNJ tuh paling sering ngurus surat. Kamu ngapain di sini? Oh dia juga kenalin lu? Saya udah mundur Pak, saya udah tarik mundur. Alma mater aja udah saya lepas. Saya masuk lagi, saya mau cari teman-teman saya yang masih ada di jalan. Saya mau ajak mereka tarik mundur. Udah, lepas gue. Wah itu gue maghrib tuh habis ditelepon sama gue Bang. Tanya kapan pulang, gue bilang besok. Tapi lu izin gak? Oh malu. Izin. Iya. Tapi kan waktu ditangkap gue mikir keras gue. Nah ini gue ditangkap, gue mana gue udah izin besok pulang lagi gitu. Alhamdulillah gue lepasin. Gak sampai nginep ya untungnya. Lepas itu. Nah aksi itu tuh gue ingat juga, gue cuma datang paginya doang tuh. Siangnya gue itu Jumat ya kalau gue nggak salah itu Jumat itu gue nggak salah Jumat. Jadi pagi gue datang aksi itu, siang gue cabut karena gue ngurusin LDKS sekolah gue di Jakarta Selatan. Nah itu gue ngurusin LDKS sambil mantau handphone tuh gue grup WA.
Nah gue inget banget emang kalau gue nggak salah jam 5 itu anak-anak udah disuruh mundur semua rame. UNJ tuh udah mundur, jam 5 tuh udah mundur. Dan itu gue baru tahu kalau misalkan masih ada yang pengen banyak stay di situ. daerah-daerah tuh gak mau mundur. Iya sih. Ya gue tahu sih Karena rasanya ya, kalau udah sampai situ ya kan. Nah, kalau kita kan mungkin karena kita di Jakarta ya, kalau mereka kan mereka udah sampai Memang kalau teman-teman daerah tuh militannya gila sih, luar biasa banget. Gue salut banget sama teman-teman di daerah tuh. Kalau misalkan aksi nasional di Jakarta itu mereka gila sih militansinya. Keren banget anak-anak daerah. mereka punya cara ya masing-masing. Kalau Jawa gaya aksinya beda. Di Riau, gue 2018 tuh munasnya kan di Riau. Iya, di Riau. Di Riau. Aksi di sana bakar ban masih. Kita kan di sini nggak bisa. Memang paling banyak aturan, paling banyak paling banyak ruang yang dibatasi pergerakannya Jakarta ya, pusat. Ya Karena, orang jarak dari istana ke orang aksi aja sudah jauh banget anjir. jadi benar-benar disesuaikan Iya. sama aturan yang ada. Walaupun kadang penertibannya juga nggak sesuai, kadang-kadang ada. Nah, terus yang gue pengen balik ke cerita waktu lu ketangkep sama Wildan dari sudut pandang lu nih. Pada waktu itu sebenarnya gimana tuh yang kejadian? Itu mah bapak gue nggak tahu gue ditangkap sampai sekarang ya. Serius lu? Tapi Kalau- gue udah sempet cerita kalau Kalau sempat cerita ya. Kalau si Wildan ceritanya waktu dia udah selesai BM. Iya sama masalah perginya gue nggak pernah cerita pernah ditangkap. Nah itu sebenarnya yang bikin pecah tuh gimana? Kalau kata Wildan yang bikin pecah tuh yang ngawalin oknum polisi yang menyamar kalau kata dia. Nah, kalau dari lu ngeliatnya gimana pada waktu itu sebenarnya? Sebenarnya kalau mau dibilang kita salah mungkin ada salahnya juga. Tapi kalau apa yang kita perjuangin itu ya bukan hanya salah. Salahnya adalah kalau kita aksi itu kan nggak bisa insidental Pak. Kita harus ada pemberitahuan sebagai kita harus ada surat yang kita Soal pemberitahuan ya. Nah yang pada waktu itu bener-bener Itu tuh benar-benar kita lagi rapat Di PH kalau nggak salah ya, gitu ya. di sekretariat. Terus kami yang bilang, terus gue sama Wildan nyamperin. punya satu lagi satu. Oh, lu nggak berdua doang tuh? Iya kalau nggak salah. Apa gue berdua doang ya? Pokoknya gue kesana dulu tuh, cek ada apa, kondisinya gimana, kita tanya-tanya ngobrol. Ngomong kita sempat masuk ke dalam tuh. Terus kita keluar lagi. Anak-anak yang lain datang cuma beberapa orang gitu yang datang ke sini. Nah mulai ricu itu sampai ada mobil komando. Oh, Nah itu gua nggak ada di posisi itu bang. Gua ketangkep itu karena gua mau nyelamatin Wildan. oh gitu. Ya, Jadi- itu gimana tuh kondisinya? Lu nyerang ke Wildan? Gua dari sekretariat balik lagi ke Iya. lokasi kan. Gua sampai lokasi Wildan tuh dicekek nih. Wildan udah dipiting anjir. Iya kata gue. Wildan langsung gue samperin kan. Ngomongin teman saya. Gue ngomong teman saya ini emang salah tempat. Malah lu kena juga. Dari belakang. Kamu yang tadi masuk juga kan kau ya? Kamu masuk juga kan? Ditarik juga gue berdua. Mobil Son di mana? Di jalan. Di jalan. Akhirnya dibawa sama mereka di awal. Jadi gue di dalam mobil ditangkap ada berapa orang itu? 9 9 kalau gue nggak salah ingat. 9 orang, terus gue lihat mobil Son di derek tuh udah Aduh, mobil gua. aduh udah akhirnya masuk biliknya menghalang-halangi petugas melaksanakan Tugasnya ya. ya 24 jam masuk itu pagi terus sampai pagi lagi terus sore baru bisa keluar. Itu dijamin sama kampus. Sama kampus. Siapa yang datang? Ada berapa dosen? Dosen. Banyak dosen-dosen petinggi kampus. Jadi satu dosen itu menjamin 2 mahasiswa. Gue dijamin sama Pak Andi Sis kan. Oh, gue nggak tahu tuh Pak Andi. Kayak KTP gitu. Terus kita dilibat. Nah, selesai dari situ lu ceramahin. Iya lah pasti di jalan. Kok bisa sih nak? Tapi tetap baik ya. Dosen. Ya baik lah. Kita beda di beberapa hal aja kan, pandangan itu
meskipun kalau kita lagi bicara soal di dalam kampus, kalau hubungan di luar itu semua ya pasti baik. baik. Pak Andi, kok gue kayak pernah dengar, cuma gak tau sih. Udah itu sepatu buat hilang dua-duanya. Kalau lagi aksi tuh terus chaos, udah kita nggak bisa mikirin apapun, cuma mikirin nyelamatin diri doang. Iya, Sepatu hilang kayak apa hilang kayak. ditangkep terus yang gue takut tuh ada maba bang. Ya Wilda juga bilang gitu sih emang. Ini kalau kayak gua Wildanya terus Ervan kan memang di force waktu itu. Iya, Itu komandannya apa? hal wajar lah maksudnya. Kita juga juga berkali-kali hampir ketangkep tuh. Karena kalau misalkan lu Wildan ketangkep terus tuh bocah-bocah maba nggak ada yang koordinir kan lebih ngeri lagi chaosnya gitu. Ya udah lah dari situ. Terus gua mulai berpikir keselamatan itu harus. Jadi nggak cuma ngeledakin demo aja tapi harus distrategiin juga ya gimana biar efektif gitu ya. Bukan takut tapi itu bukan cuma soal gua. Itu ada hubungannya dengan orang-orang yang mau ikut sama gua. Dan mereka adalah orang-orang yang gua nggak tahu latar belakangnya gimana. Benar. Dan tanggung jawabnya semua ada di lu gitu. Jadi gua selalu mengutamakan keselamatan. Kalau gimana caranya pokoknya jangan sampai chaos aja. Kalau gue dulu begini. Karena ya bukan gimana ya, ada juga anak-anak mahasiswa tuh yang kalau aksi orientasinya gue pengen chaos, ada juga kayak gitu. Juga. Ya, gitu. Ada Dan itu teman-teman di UNJ juga mereka ada yang kenapa sih bang, kenapa nggak diterusin aja ya ada juga. Cuman tetap lah itu adalah hal yang nggak akan selesai dengan satu kali satu kali pergerakan. Nah, eskalasinya tuh nggak cuma satu kali itu doang gitu, nafasnya panjang dan harus berkelanjutan. Gue juga pernah dibilangin sama Pak Handri Basel ya waktu gua kunjungan tuh ke tempatnya beliau di yang tempat bahasa Inggris itu tuh. Nah, beliau bilang kita kalau aksi itu nggak harus selalu nyontoh kayak tahun 98 gitu. Banyak korban biar gerakannya besar, nggak harus kayak gitu. Karena kita harus hitung-hitung juga sebanding apa enggak sama hal yang kita dapat gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba korbannya banyak tapi hal yang kita minta nggak sebanding dapetannya, itu rugi banget. Gua pernah ngelarang teman-teman dari Sumatera bakar diri di Pakistan. Bakar diri. Terus lu, anjir kok bisa? Itu gimana ceritanya? Itu gua di kampus ditelepon sama anak STPLN. Kamu di mana? Kampus. Ini ada teman dari daerah. Kesini katanya mau bikin gerakan di depan di sana. Mereka cuma berdua. Gua aja ketemu aja ya. Gila, berdua. Terus gua udah ajak ke UNJ aja. UNJ lah mereka ngobrol di UNJ. Ngobrol terus gimana? Terus jadi kita mau dia ingin memicu ledakan gerakan lah. Ledakan gerakan gimana maksudnya? Kita mau jadi korban supaya lahir gerakan-gerakan yang lebih besar ke depannya. Konsepnya gimana? Terus kita siap di depan sana untuk Itu dia belum ngomong tuh. Belum ngomong. Oh, udah ngomong. Oh, dia bilang gue siap untuk bakar diri. Terus sekarang gini, ini persiapan eskalasinya di sejauh mana nih buat lo mau ngelakuin itu? Selanjutnya apa gitu kan? Ya nggak ada, kita dari daerah aja, dari kampus juga nggak ada yang tahu, kampus nggak ada yang tahu kalau kami kesini. Terus bilang sekarang gini, kalau kita jalani, terus ternyata hal itu terjadi. Lu berharap akan ada apa? Akan ada gerakan yang mau gerak ini siapa? Yang mau gerak ini siapa kalau semuanya itu nggak dipersiapkan dari awal? Mungkin bisa didiskusikan kalau misalnya dia di sana udah ada gerakan ini, eskalasinya udah seperti ini, udah banyak macam gerakan yang akhirnya itu nggak membuahkan hasil. Nah dia mau pakai cara ini untuk bikin ledakan yang lebih besar mungkin bisa. Tapi kalau emang ini lagi suasana lagi aktif semua,
tiba-tiba mau itu, sedangkan isu permasalahan itu adalah isu-isu yang mungkin orang nggak banyak dengar. Jadi siapa nanti yang mau bela kan? Bahkan kalaupun eskalasinya udah bagus, tapi punchline dia itu adalah bakar diri, menurut gua Sangat too much deh. sangat Iya, terlalu berlebihan, dan itu gila serem banget sih. Iya, bakar diri, bro. Dari Sumatera. Akhirnya dia bilang nanti mau ketemu abang-abangan itu dan hasil akhirnya bakal gimana ke depan akan gua putuskan setelah ngobrol. Akhirnya nggak jadi. Dan kalaupun itu kejadian nih, mungkin beritanya bisa besar ya. Mungkin beritanya bisa besar, tapi eskalasi setelah itu belum tentu bisa sebesar yang diharapin gitu. Gila, gokil sih. Gue baru tahu loh ini cerita. Itu 2000 berapa? Gua udah 2018. Oh, di 2012. 17. Maksudnya Lu pas dia ngomong gitu lu gimana, Om? bisnis lah bang, kayak wah serius. Waktu itu gue mikirnya satu sisi positifnya adalah ternyata orang yang punya semangat dan keberanian untuk berjuang yang tinggi sekali itu ada juga masih. Tapi tetap harus dikoordinir dengan baik dan benar gitu. Tapi sisi lain caranya ini Iya. Mengorbankan sesuatu, apalagi nyawa itu nggak sebanding. Nggak sebanding dengan apa yang kita dapat nanti gitu. Oke, gila. Seru banget, nggak terasa udah sejam. Jadi kayak gitu kira-kira SCBD kita di hari ini. Thank you banget Ilham. Gila. Gue kaget banget denger berita orang mau bakar diri. Gue baru tahu dari lu. Wildan nggak tahu juga? Ada Wildan nggak ya dulu? Ada kayaknya. Ada. Lupa gua. Soalnya dia Tapi nggak waktu cerita itu- tuh sama gua. Waktu itu dia minatnya di Secret. Waktu momen itu ada Wildan di Pas dia sekretariat bilang, di hari itu atau enggak? Wildan ada. Kayaknya nggak ada waktu itu. Gue kalau gue di posisi Ilham gue gemeter kali ya. Tapi Karena itu nyawa orang bro. Pokoknya momen-momen gerakan dulu itu momen-momen yang Ngeri ya. yang dikejar-kejar polisi ya itu udah kayak Iya. Gokil lah. Oke, thank you banget Ilham. ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Thank you juga buat yang udah nonton, jangan lupa di subscribe. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.